Ada peristiwa kecil dan cukup menarik yang peristiwa ini kemudian menjadi sebuah syariat, yaitu syariat tayamum di tengah perjalanan dan tidak menemukan air. Saat itu di tengah perjalanan Aisyah ikut, kemudian kalung milik Aisyah jatuh. Maka Aisyah spontan, padahal kalung itu kata para ulama bukan kalung yang berharga mahal, kalung sederhana. Tapi memang perempuan asal perhiasannya hilang dari tempatnya, dia akan langsung respect dan respon sangat cepat sambil mengatakan kalung saya hilang. Maka seorang nabi, pemimpin umat, juga seorang suami, begitu mendengar istrinya kalungnya hilang, maka pasukan yang berjumlah ribuan itu tiba-tiba dihentikan oleh Nabi SAW. Berhenti. Mungkin kejadian ini hanya ada di film-film mafia yang ketua geng betul-betul anak-anak buahnya sangat memuliakan istri dari ketua gengnya, ketua mafianya. Tapi pada kehidupan nyata Rasulullah memperlihatkan itu. Betapa Rasulullah memuliakan Aisyah, bahkan kalung yang harganya murah hilang, Aisyah begitu gelisah, Rasulullah ikut terbawa suasana gelisahnya sambil menghentikan pasukan yang jumlahnya ribuan. Saat itu dipanggillah salah seorang sahabat untuk mencarikan kalung Aisyah yang hilang. Bayangkan, komandan perang, job desk-nya adalah bertempur, menyusun strategi perang, tiba-tiba disuruh nyari kalung milik komandan tertinggi yaitu Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk pemuliaan Nabi kepada ibunda Aisyah. Saat dicari itu ternyata sulit ketemu. Sampai tiba saatnya Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah di sebuah kemah, karena saat itu mereka mau tidak mau harus berkemah dan harus bermalam di tempat itu. Kemudian Abu Bakar mendatangi kemah tersebut karena Abu Bakar adalah mertua Rasulullah SAW. Masuk ke kemah itu tanpa izin, kemudian Abu Bakar berkata, ada apa ini ya Rasulullah? Apa sebab kamu menghentikan pasukan ini? Kalung Aisyah hilang, kata Rasulullah. Kami harus mencarinya. Reaksi seorang ayah melihat anaknya seperti orang anak yang manja, langsung memukul bagian pundak Aisyah. Ini semua gara-gara kamu. Jadi cuma hanya gara-gara kalung, kalau bapak tentu sebagai kakak anak beda. Tapi tentu kan ibunda Aisyah tidak tahu kalau sampai Rasulullah bersikap seluar biasa itu memperhatikan keadaan dirinya. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW begitu sabar dengan segala kesusahan istrinya. Bandingkan dengan para suami hari ini, kalau disuruh gendong anaknya, dibawa ke pasar, pasti teriak-teriak, Umi lama bener sih belanjanya, Abi udah capek nih, ada urusan nih, penting nih, dan lain sebagainya. Belajarlah pada Rasulullah SAW bahwa pasukan segitu besar, bahkan dihentikan pasukan hanya gara-gara urusan yang mungkin sebagian kita akan mengatakan sepele, tapi tidak sepele untuk seorang wanita. Rasulullah bisa menyelam ke samudra hati ibunda Aisyah sedalam itu.